Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 WSBM kelas 72, kelas akuntansi B. Dengan anggota saya sendiri Muhammad Ayu Pandi Maksum dan Farel Ivan Huka, Winda Masuru, Dian Pratiwi Tangke, dan Salwa Akifa Adabila. Kami akan membawakan materi seputar unsur kebudayaan Mandar dalam segi sistem pengetahuan, bahasa, organisasi sosial, dan pengetahuan lokal dan kearifan lokal suku Mandar. Yang pertama yaitu sistem pengetahuan suku Mandar. Asal usul Lita atau tanah Mandar dijelaskan bahwa Pitu Ulunu Salu dan Pituba Bana Binaga adalah negara wilayah Mandar. Orang-orang dari wilayah pemukiman itu merasa bersaudara semuanya. Orang Mandar percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang. Suku Mandar selama ini dikenal sangat kuat dengan budayanya. Mereka menjunjung tinggi tradisi, bahasa, dan adat istiadatnya. Suku Mandar dikenal teguh dengan prinsip-prinsip hidupnya. Pada abad ke-20, karena banyak gerakan-gerakan pemurnian ajaran Islam seperti Muhammadiyah, maka kecenderungan untuk menganggap banyak bagian-bagian dari Pangandereng itu sebagai syirik, tindakan yang tidak sesuai dengan Islam. Dan karena itu sebaiknya ditinggalkan. Demikian, Islam di Sulawesi Selatan telah juga mengalami proses pemurnian. Selanjutnya yaitu bahasa Mandar. Bahasa Mandar merupakan bahasa yang nyaris punah dari Indonesia, antara lain karena faktor dominasi kebudayaan, faktor politik, dan faktor stigma bahasa. Dalam konteks bahasa Mandar yang hampir punah, ketiga faktor tersebut adalah faktor yang relevan untuk menggambarkan kondisi bahasa Mandar dewasa ini. Secara politik, sebagian daerah otonom, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gagal menerjemahkan kondisi sosiokultural masyarakatnya, terutama dalam aspek bahasa, ke dalam bentuk kebijakan. Masih dalam konteks yang masalah politik, bahasa Mandar yang hampir punah juga disebabkan oleh lemahnya inovasi kebijakan pada aspek pendidikan. Kurangnya riset-riset kebijakan terkait kondisi pendidikan di Sulawesi Barat menyebabkan kebijakan pendidikan cenderung asumtif dan tidak terarah. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan belum mampu menciptakan kebijakan yang sesuai dengan material masyarakat Sulawesi Barat. Mengapa masalah bahasa berimplikasi terhadap masalah pendidikan? Sebab bahasa adalah instrumen komunikasi untuk merefleksikan realitas sosial dan dalam rangka menciptakan karya dan juga karsa. Dengan kata lain, bagaimana mungkin dapat memahami basis material sosiokultural masyarakat Mandar tanpa memahami bahasa Mandar itu sendiri? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Salwa. Organisasi sosial suku Mandar. Sistem kekerabatan suku Mandar pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu, yaitu bilateral. Suku Mandar biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang biasanya bersekolah di daerah lain. Adapun keluarga luas di Mandar terkenal dengan istilah masangana, keluarga luas yaitu famili-famili yang dekatan sudah jauh tetapi masih ada hubungan keluarga. Next. Selanjutnya itu status dalam suku Mandar berbeda dengan suku Bugis, karena di daerah Bugis pada umumnya wanita yang memegang peran dalam peraturan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya mempunyai tugas tertentu, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sebaliknya, di Mandar, wanita tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi mereka aktif dalam mengurus pencarian nafkah. Mereka mempunyai prinsip hidup, yaitu si balipari, yang artinya sama-sama menderita atau sependeritaan. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan. Lapisan masyarakat di daerah Mandar nampaknya masih ada walaupun tidak menjadi hal yang mutlak dikedepankan lagi. Dalam sejarah Mandar, kerajaan-kerajaan yang masih mempunyai kedaulatan pada masa berkuasanya raja-raja dahulu, hakikatnya terbagi dalam dua stratifikasi, yaitu lapisan penguasa dan lapisan yang dikuasai. Sistem mobilisasi sosial yang Mandar memiliki sifat yang amat sederhana dan elastis, di mana lapisan penguasa bukan
hanya dari golongan Tomaradeka atau orang biasa. Apabila mereka mampu memperlihatkan prestasi sosialnya, misalnya Topandrita Tosogi, Tobarani, Tosulasana, dan Toajariang. Kelima macam tersebut ditempatkan dalam lapisan elit atau golongan atas orang yang terpandang. Struktur masyarakat di daerah Mandar pada dasarnya sama dengan susunan masyarakat di seluruh daerah di Sulawesi Selatan, di mana susunan ini berdasarkan penilaian daerah menurut ukuran makro, yaitu yang pertama golongan bangsawan raja, yang kedua golongan bangsawan hadat atau pia, yang ketiga golongan Taumaradeka yakni orang biasa, yang keempat golongan budak atau batua. Selanjutnya, materi akan disampaikan kepada Dian Pratiwi Tangke. Oke, materi selanjutnya itu pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Ada beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji kebudayaan Bahari Mandar, yang mengkaji khusus mengenai Ropang, Motangana, dan Perahu Sandek. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan alam. Ropang merupakan hasil karya nelayan Mandar dalam membaca beraneka ragam fenomena alam. Pengamatan terhadap sampah-sampah yang terombang-ambing di lautan, yang di bawahnya berkumpul dan berlindung beraneka macam ikan, menginspirasi masyarakat untuk membuat hal yang sama. Selain itu, Ropong juga mengajarkan kepada nelayan Mandar bagaimana aturan laut, sehingga keberadaan Ropong tidak berakibat buruk terhadap relasi sosial masyarakat, solidaritas sosial, keberadaan memanfaatkan alam, keyakinan kepada hal gaib, dan pengembangan budaya. Next. Motangga adalah kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan banyak anggota keluarga di dalamnya. Karena sebelum berangkat berlayar, ada beberapa ritual yang harus dilakukan, seperti tolak bala dan kuliwa, agar pada saat berlayar tidak ada hal yang buruk terjadi kepada mereka. Pada saat berlayar juga banyak larangan seperti usul dan pamali. Nilai kearifan lokal Motangga yakni senantiasa menjaga keselamatan sebelum berangkat. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada ritual, maka mereka menunda keberangkatannya. Next. Perahu Sandek merupakan hasil dari cara orang-orang Mandar merespon kondisi alam tempat mereka tinggal. Rintangan dan tantangan dari Selat Mandar yang cukup deras disikapi oleh masyarakat dengan menggunakan perahu lancip layar berbentuk segitiga dan candik pada kanan kirinya, sehingga perahu ini tidak saja mampu membelah lautan yang cukup ganas dan stabil, tetapi juga melaju dengan kencang dan berlayar negara. Nilai identitas perahu Sandek merupakan karakter dari orang Mandar, yaitu orang-orang Mandar harus senantiasa berjuang untuk menjamin terciptanya kesejahteraan. Sekian. Nah, sekian dari presentasi kami kelompok 4. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.